Halo sahabat Daftar 7, balik lagi di channel kesukaan kalian. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa di like, komen, share dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Krisis ekonomi sedang melanda sebagian negara di dunia, Sri Lanka menjadi contoh. Kini negara tersebut tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Tak hanya krisis ekonomi, krisis kemanusiaan pun tak terelakkan. Kini sekolah-sekolah ditutup karena kekurangan bahan bakar untuk membawa anak-anak dan guru ke ruang kelas. Upayanya untuk mengatur dana talangan dari Dana Moneter Internasional, IMF, juga telah terhambat oleh parahnya krisis keuangan negara. Namun Sri Lanka bukan satu-satunya negara yang berada dalam masalah serius karena harga makanan, bahan bakar, dan bahan pokok lainnya melonjak dengan perang di Ukraina. Lonceng alarm yang sama juga berdering untuk banyak ekonomi di seluruh dunia, mulai dari Laos dan Pakistan hingga Venezuela dan Guinea. Menurut laporan kelompok tanggap krisis global dari Sekretaris Jenderal PBB, sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi dan sistem keuangan. Sekitar 1,2 miliar dari mereka tinggal di negara-negara dengan badai sempurna. Dan sangat rentan terhadap krisis biaya hidup ditambah krisis jangka panjang lainnya. Penyebab pasti kesengsaraan mereka bervariasi, tetapi semua berbagi risiko yang meningkat dari melonjaknya biaya untuk makanan dan bahan bakar. Didorong oleh pandemi COVID-19 serta terbaru perang Rusia melawan Ukraina. Akibatnya, Bank Dunia memperkirakan bahwa pendapatan per kapita di negara berkembang akan menjadi 5% di bawah tingkat pra-pandemi tahun ini. Menurut PBB, ketegangan ekonomi memicu protes di banyak negara, sementara itu, pinjaman jangka pendek dengan bunga lebih tinggi untuk membantu membiayai paket bantuan pandemi telah menumpuk lebih banyak utang di banyak negara. Lebih dari separuh negara termiskin di dunia kini berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi. Bahkan beberapa krisis terburuk terjadi di negara-negara yang sudah hancur oleh korupsi, perang saudara, kudeta, atau bencana lainnya. Berikut adalah beberapa negara yang berada dalam krisis ekonomi dengan risiko terbesar, dilansir dari Associated Press. Di urutan pertama adalah Mesir. Tingkat inflasi Mesir melonjak hampir 15% pada April, menyebabkan kemiskinan bagi hampir sepertiga dari 103 juta penduduknya. Mereka sudah menderita dari program reformasi ambisius yang mencakup langkah-langkah penghematan, menyakitkan seperti floatita uang nasional dan pemotongan subsidi untuk bahan bakar, air, dan listrik. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi dan mendevaluasi mata uang, menambah kesulitan dalam membayar utang luar negeri Mesir yang cukup besar. Cadangan devisa bersih Mesir pun telah. Tetangganya, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menjanjikan 22 miliar AS dolar dalam bentuk deposito dan investasi langsung sebagai bantuan. Di posisi kedua ada Argentina. Sekitar 4 dari 10 orang Argentina miskin dan bank sentralnya kehabisan cadangan devisa karena mata uangnya melemah. Inflasi diperkirakan akan melebihi 70% tahun ini. Jutaan orang Argentina bertahan hidup sebagian besar berkat dapur umum dan program kesejahteraan negara. Banyak di antaranya disalurkan melalui gerakan sosial yang kuat secara politik terkait dengan partai yang berkuasa. Kesepakatan baru-baru ini dengan IMF untuk merestrukturisasi utang senilai 44 miliar AS dolar pun mendapat kritikan, yang dinilai akan menghambat pemulihan. Di posisi ketiga ada Afghanistan. Afghanistan telah terperosok ke dalam krisis ekonomi yang mengerikan sejak Taliban mengambil kendali ketika AS dan sekutu NATO-nya menarik pasukan mereka tahun lalu. Bantuan asing yang telah lama menjadi andalan terhenti. Pemerintahan Biden membekukan 7 miliar AS dolar cadangan mata uang asing Afghanistan yang disimpan di Amerika Serikat. Sekitar setengah dari 39 juta penduduk negara itu menghadapi tingkat kerawanan pangan yang mengancam jiwa dan sebagian besar pegawai negeri, termasuk dokter, perawat, dan guru, tidak dibayar selama berbulan-bulan.
Derita Afghanistan tak berhenti sampai di situ. Sebuah gempa bumi baru-baru ini menewaskan lebih dari 1.000 orang. Di posisi 4 Laos, negara kecil yang terkurung daratan di Asia Tenggara ini sebetulnya mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat sebelum pandemi COVID-19 melanda. Tetapi, sejak pandemi, utangnya melompat persis seperti yang dialami Sri Lanka. Setali tiga uang, Laos juga terpaksa mengemis restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar AS. Masalah semakin pelik karena menurut Bank Dunia, cadangan devisa Laos tersisa hanya kurang dari 2 bulan impor. Mata uangnya pun jatuh 30% yang memperburuk kesengsaraan negara itu. Di posisi kelima ada Lebanon. Seperti Sri Lanka, Lebanon juga menderita karena mata uangnya jatuh hingga 90%. Belum lagi, lonjakan inflasi yang berakibat pada krisis pangan dan krisis energi. Lebanon menderita krisis ekonomi akibat perang saudara yang panjang, yang menghambat pemulihan negaranya dan disfungsi pemerintah, serta serangan teror. Lebih parahnya, Lebanon gagal membayar utang mereka senilai 90 miliar AS dolar. Rasio utangnya pun meningkat hingga mencapai 170% terhadap PDB. Bank Dunia mengatakan krisis ekonomi Lebanon menempati peringkat salah satu yang terburuk di dunia dalam lebih dari 150 tahun. Di posisi ke-6 ada Myanmar. Pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan politik menghantam ekonomi Myanmar, terutama setelah aksi kudeta militer pada Februari 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Myanmar pun dihujani sanksi dari negara barat, seperti penarikan bisnis secara besar-besaran. Kini kondisi ekonomi Myanmar diperkirakan telah terkontraksi minus 18% pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini. Lebih dari 700.000 orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata dan kekerasan politik yang terjadi. Hal ini tentunya membuat situasi di Myanmar semakin tak terkendali. Bahkan, Bank Dunia tak mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar pada 2022 hingga 2024. Dan di posisi terakhir ada Turki. Turki terjebak dalam krisis setelah inflasi mencapai lebih dari 60%. Gagal membawa Turki keluar dari krisis. Sementara, utang luar negeri Turki sudah menembus 54% dari PDB negaranya, tingkat yang cukup mengkhawatirkan mengingat utang pemerintahnya mendominasi. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini dan jangan lupa di like, komen, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.